Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Maksud saya selamat pagi. Hari ini saya coba menggunakan yang lain lagi, whiteboard. Kemarin saran dari beberapa kolega sebenarnya maksimum untuk video e-learning ini adalah menggunakan maksimum 10 menit. Tapi kalian lihat ya, soalnya saya harus bikin video ini malam hari, karena kalau pagi hari saya harus bersama keluarga, sama anak saya. Oke, makanya tapi ini beneran saya yang buat. Oke, saya matiin aja ya web kameranya ya. Oke, kemarin kita udah belajar tentang generator DC ya. Kenapa saya ngos-ngosan? Karena ruangan tertutup dan gak ada AC ya. Oke, kita mulai dulu. Generator DC kebalikannya adalah motor DC. Seperti yang kita ketahui kemarin, kita udah belajar tentang motor DC, pembagian motor DC, sistem motor DC, dan pembalikan yang fungsi utama sih yang paling utama. Dari sini saya akan mulai membahas sebenarnya materi pokok intinya, itu tipe-tipe motor DC. Tipe-tipe motor DC di sini sebenarnya bisa kita bagi ada 3 macam. Yang pertama itu kalau kita ngikut ya, ini penguatan terpisah. Oke. Yang kedua, penguatan sendiri ya. Penguatan sendiri. Bentuk rangkaiannya itu persis dengan generator DC, bentuk rangkaian listriknya ya. Tapi yang membedakan itu adalah EB dan F-nya. Kalau misalnya yang EB ini di generator itu jadi EG, electric generate. Kalau sekarang energi elektrik ini ya, B-nya itu sebenarnya flux magnetnya. Sedangkan V-nya di sini kalau di generator itu menghasilkan listrik, di sini sebagai supply atau yang memberikan tegangan, setelah itu diubah menjadi gerak. Nah, masing-masing dari sini sebenarnya akan kita pahami perbedaannya. Nah, bergerak lebih jauh lagi, kita coba ya. Nah, penguatan sendiri ini sebenarnya terbagi lagi ya. Ada shunt. Nah, apalagi masih ingat ya, yaitu seri. Nah, ini adalah compound. Kalau kemarin di generator itu ada compound panjang, compound pendek, sekarang pembagian ini compound kumulatif, dan yang kedua yaitu compound diferensial. Oke. Jadi motor DC sendiri sebenarnya hampir sama dengan generator, cuma memang saya selalu bilang bentuk-bentuknya yang berbeda. Sekarang kita akan melihat lebih luas tentang penguatan sendiri, penguatan terpisah. Nah, sama dengan generator ini ya, generator. Kalau penguatan terpisah nih saya buat ya, dia bentuknya hampir sama, itu ada tegangan ya, P-nya. Di sini kita punya armatur ya. Ya, di situ kita punya nih, habis itu kita punya resistan ini. Nih. Ini penguatan terpisah. Ini V-nya, tapi tanda panahnya kayak gini nih. Karena ini menandakan bahwa suplai dari tegangannya. Setelah itu nanti ini ada armaturnya ya. Oke, ini juga ada penguatan tegangan. Oke, yang menguatkan tegangannya. Nah, sekarang kalau kita bergerak ke penguatan di sisanya itu sebenarnya hampir mirip. Tapi perbedaannya itu dia berpindah. Sound itu sebenarnya paralel ya. Jadi kita punya
Ini dari generatornya bersifat sebagai motor, ini V-nya. Oke, setelah itu ini di paralel nih resistannya, jadi tetap IA-nya di sini masuk ya. Habis itu di sini keluar nih. Jadi bisa diketahui ya, ini I, ini IA, ini ISH. Perlu diketahui nih, kalau generator kemarin kan kayak gini ya. Saya cuma ngulang-ngulang karena kita cuma fokus di pembagian ini ya. Generator kemarin dia kan IA itu sama dengan I plus ISH. Nah, kalau motor, saya ulang lagi ya, dia sama dengan I sama dengan IA plus ISH. Karena ini yang menandakan, ini dari inputnya, ini dari inputnya, ini dari inputnya, kebalikannya. Nah, kalau misalnya sekarang kita bergerak ke kompon sebenarnya nggak jauh beda, dengan sun. Tapi kita ke seri dulu ya. Ke seri itu bentuknya kayak gini nih. Bentuknya kayak gini seri. Dia sama, ada generatornya di sini yang bersifat sebagai motor. Ini V-nya. Setelah itu kita punya lilitan di sini. Lilitan. Oke, saya hapus dulu ya. Bahaya nih kalau saya clear canvas semuanya, bisa-bisa hilang semua ya. Oke, saya ulang. Jadi dia ada V-nya. Setelah itu dia ada lilitannya. Masuk dia nih. Udah ketemu langsung sama motor nih. Nah, udah ketahuan ya. Jadi langsung tegangannya di sini. V yang masuk, ini I-nya. Ini berarti A-nya ya. Ada IA. Nah, menarik nanti dari sini yang akan kita cek masing-masing. Dari perbandingan ini, setelah itu kita masuk ke kompon. Nih, kompon nggak jauh beda sih sebenarnya dengan beberapa materi yang sebelumnya di generator. Di kompon ini bentuk rangkaiannya V ya. Ini seperti ini V-nya. Setelah itu kita punya lilitan. Karena ini sebenarnya kumulatif dia. Ada yang habis itu dia punya nih. Jadi dia perbandingannya nanti ada pembaginya, divider sebenarnya. Kalau kayak di generator ya, ini I-nya, ini IA-nya, ini ISH-nya, ini IS-nya. Yang seri gitu terhadap armaturnya. Oke. Masing-masing sebenarnya udah kita lihat ya perbandingan terbesarnya ya. Nah, yang menarik di sini yang perlu kita perhatikan, semua untuk kasus ini kecuali yang untuk penguatan terpisah ya, ini kan nggak mengandung ini ya, dia itu nggak mengandung ISH-nya ya, ini kan nggak ada ya, karena dia terpisah nih, ISH-nya terpisah. Kecuali yang untuk penguatan sendiri ini berlaku aturan IA-nya atau tegangan armaturnya itu sama dengan I sun atau I bebannya, IL atau I load, atau bisa saja kita sebut I biasa dikurang dengan ISH. Ini berlaku untuk sun ya. Sedangkan yang untuk seri, misalnya kita untuk seri, dia kan langsung ya ini. Berarti artinya adalah I-nya, anggap ya yang saya sebutkan tadi ini, I itu bisa juga disebutnya IL ya, I load atau I beban, I masuk gitu. I-nya di sini anggapannya itu bahwa I-nya itu sama dengan I armaturnya dan I sun-nya. Nih.
karena dia seri semua nih. Dia seri nih, satu aliran ini seri semua, I sama dengan A ISH untuk bagian serinya. Sedangkan yang untuk DC ini, yang kompon yang bagian atas ini, dia sebenarnya sama dengan SUN, yaitu IA sama dengan I kurang ISH atau IA sama dengan IL kurang ISH. Oke, demikian penjelasan saya mengenai motor DC. Ini sebenarnya cuma sebagai mind map ya. Nah, kalau saya ditanyakan nanti perbedaan kompon kumulatifnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya stop dulu ya. Kita ambil jeda dulu. Oke, sekarang kita melanjutkan. Tadi saya jeda sebenarnya biar kalian lebih menghafalkan sebenarnya apa-apa saja yang di materi ini. Jadi kalau kita lihat secara luas ya, di sini kita lihat secara luas sebenarnya. Sorry, ini ternyata saya menghapus malah. Oke. Kalau kita lihat secara luas ini perbandingannya. Kalau kelebihannya di whiteboard ini saya bisa memperkecil dan memperbesar berbagai macam penjelasan ya. Sekarang kita akan masuk ke sub rumusnya ya, penggunaannya nanti. Kalau untuk contoh soalnya sih sebenarnya kalian bisa ambil di buku BLT Raja, karena saya akan lebih fokus nanti ke materi intinya dan konsep penguatan dari formulasinya. Nah, kita sekarang melihat ke penguatan terpisah ya. Kita fokus dulu di penguatan terpisah nih. Penguatan terpisah nih gambar tegangannya ya. Sekarang kita akan buat persamaannya ya. Nah, seperti kita ketahui di sini, kan ini kan disebutnya EB-nya ya, atau energi yang dihasilkan ya generatornya. Nah, untuk EB-nya itu sama dengan V atau tegangan yang masuk dikurangi dengan I armatur dikali dengan R armatur dikurang dengan 2 PB. Oke, V-nya ini adalah input, IA ini adalah tegangan di armatur, 2 PB ini adalah tegangan sikat. 2 ini adalah perkalian dari ini nih. Nih, sikat-sikatnya. Misalnya nih, kalau tegangan sikatnya itu 5 volt berarti 2 kali 5 berarti 10 volt. Kalau misalnya tegangan inputnya 50, tegangan armaturnya 20 berarti 50 kurang 20 dikurang 2 kali 5 yang tegangan sikatnya berarti sekitar berapa tuh? 50 kurang 20 kurang 10 berarti 20 volt ya untuk energi fluxnya. Nah, itu adalah untuk penguatan terpisah. Nah, sekarang kita lanjut, kita melihat lagi lebih mendalam. Nah, kalau misalnya yang untuk penguatan SUN-nya sekarang saya ready dulu ya. Sekarang kalau kita lihat penguatan SUN, penguatan yang SUN ini, kita lihat nih perbedaannya kan karena udah disatuin tapi bentuknya lebih paralel. Nah, kita tahu bersama ISH-nya itu atau arusannya itu sama dengan V dibagi R, atau tegangan inputnya dibagi dengan resistansannya. Nah, resistansannya kan itu ada di sini nih. Oke, R SUN-nya ya. Nah, untuk mencari I armaturnya tadi, yang selalu saya bilang tadi, I armaturnya, kalau kita balik lagi, I armaturnya kayak gini ya. I bebannya, atau ini, IA, I armaturnya sama dengan I dikurang I SUN. Nah, ini yang kemarin mungkin ditanyakan sama Hasbi ya. Pak, itu kan tersambung Pak ininya ya. Langsung inilah sebenarnya konsep utamanya dari perbedaan motor dan generator.
Oke. Sebenarnya lebih mudah mengetahui konsep motor dan generator itu lewat rangkaian listriknya sebenarnya karena perubahan-perubahannya. Nah, persamaannya sama juga yang kayak tadi, energi yang dihasilkan ini, fluxnya atau perputaran motornya itu sama dengan tegangan input dikurang dari tegangan armatur dikurang 2 kali tegangan sikat. Contoh lebih jelas di buku Belter aja. Nah, kalau saya ngasih kalian ngerjain, kalian melihat contoh di buku Belter aja lebih simpel sih sebenarnya. Nah, masuk ke dalam komponen utama lagi di kumulatif ini ya, di seri, rangkaian serinya. Ini yang saya bilang lebih simpel ya. Karena kita udah langsung nih, sunnya, arus armaturnya, arus bebannya sama semua nih. Artinya apa? Dia lebih simple. Lebih simple. Kenapa? Karena tanpa memperhitungkan nanti pengurangan dari beban utama dikurang sunnya untuk mencari armaturnya. Tapi yang menarik untuk persamaan tegangan di fluxnya itu, dia itu sama dengan V dikurang IA dikali. Nah, bedanya ingat. Di sini karena ini termasuk sunnya, ini termasuk ada resistan apa? Resistan armatur. Ada resistan sehingga kalau dijumlahkan dia RA plus R sun dikurang 2 kali tegangan sikat. Nah, itu perbedaan mendasar untuk bagian seri. Sedangkan untuk yang DC kompon ini yang saya bilang tadi perbedaannya karena dia ada ini ya. Ada serinya nih. Ada rangkaian serinya. Jadi agak ada ini sih perubahan, tapi konsep utamanya itu sama. Kene, I armatur sama dengan I utama dikurang I sanya. Nah, tapi yang membedakan tadi sebenarnya hampir sama ya, yang paralel tadi asalnya. I SH-nya itu sama dengan tegangan input dibagi resistan sunnya, sedangkan I armaturnya tadi udah didapat. Tapi untuk mencari IB-nya atau tegangan mekaniknya itu sama dengan V dikurang IA dikali R A tambah, coba R apa? R seri. Karena kan ini masuk ya. Dia kan langsung keluar ke sini ya. Karena kan kita mau nyari tegangan utama nih. Rugi-ruginya yang ada di flux atau tegangannya ini yang menyebabkan berkurang gitu ya. Karena pengurangan di fluxnya. Setelah habis itu baru kita kurangi dengan 2 kali tegangan sikat. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita cari beberapa penggunaan motor listrik DC. Nah, jadi kita lihat lebih mendalam lagi perbedaan dasarnya. Oke, itu tadi mengenai konsep utamanya. Tapi ada yang harus diperhatikan lagi nih. Yang untuk komponnya. Oke. Yang untuk komponnya di sini yang perlu kita perhatikan. Untuk kompon ini dia kan terbagi ya. Ada yang kumulatif sama diferensial ya. Untuk sebenarnya yang kumulatif ini dia itu perbedaan mendasarnya itu di flux atau sebenarnya dari arahnya ya. Kalau yang untuk ini ya, kompon tergantung dari fluxnya ya, ini ya. Ini kan sebenarnya ada di fluxnya itu karena kita melihatnya ada komponen resistan ya, flux resistan kumulatif yang untuk kumulatif dia itu sebenarnya flux resistannya itu udah sama dengan flux yang ada pada sun ditambah dengan flux yang ada pada
rangkaian seri tadi. Sedangkan yang untuk diferensialnya, flux resultan atau flux R-nya itu sama dengan flux sun dikurang dengan flux flux serinya. Oke, itu salah satu contohnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam salah satu contoh soal. Mudah-mudahan ini membantu Anda untuk memahami, walaupun tidak terlalu ya. Tapi yang paling utama ini konsep yang kita bangun, memahami dulu. Oke, saya lihat dulu ya. Enaknya naruh di mana ya soalnya? Loh. Tiba-tiba hilang aja nih, saya angkut. Saya redo dulu ya. Yang bagian benar. Enaknya pakai Microsoft Whiteboard ini gambarnya, objeknya bisa dibenerin gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba ngambil salah satu contoh. Coba sekarang kita masuk ke contoh sun ya. Contohnya adalah contoh soal sun. Ini contoh sun DC. Sebenarnya tugas kalian udah ada, cuma biar saya nge-review lagi. DC sun motor ini punya resistan armatur, besarnya itu 0,5 ohm. Setelah itu ternyata arus bebannya itu IL-nya atau I-nya itu 20 ampere. Setelah itu tegangan yang masuk itu 220 volt atau P-nya sama dengan 220. Oke, kita lihat lagi dalam arus armaturnya tadi, tegangan armaturnya yang ini ya. Tegangan armaturnya itu yang di dalam sini itu 0,5 ohm. Resistan armaturnya 0,5 ohm. Arusnya yang lewat I-nya 20 ampere, P-nya ini yang 220. Nah, di sini yang kita ketahui lagi, kecepatan ketika lari itu atau N-nya itu sama dengan 80 radian per sekon ya. 80 radian per sekon RPM ya. RPS ya. Radian per sekon. Kita diminta mencari kalau ditanyakan itu EB-nya sama torsinya sama nilai kecepatan rotasi per menitnya. Nah, saya harap sebenarnya tanpa saya jelaskan juga tentang pencapaian rotasi ya, kalian udah baca buku di Belter aja tentang berapa konsep utamanya dari mencari torsi dan RPM ini. Sebenarnya hampir sama untuk pencarian dari tegangan dulu. Yang paling utama itu mencari tegangan fluxnya, yaitu adalah EB-nya. Kalau udah dapat EB-nya udah mudah lah ya. Nah, pertama-tama konsep ini yang kita cari dulu. E-nya kan di sini ternyata tegangan sikat ini tidak disebutkan, berarti tegangan sikat ini bisa diabaikan ya. Nah, berarti yang ada cuma EB-nya sama dengan V dikurang IA kali RA. V-nya udah berapa? V-nya itu sudah 220. Sedangkan untuk IA-nya berapa? IA-nya nggak ada ya? Atau ada? Ada ya. IA-nya di sini karena sun ini nggak disebutin ya. Nggak disebutin sama sekali. Yaitu hanya 0,5 ohm. Berarti bisa kita anggap langsung aja ya apa penguasaan sun-nya. Dan memang juga yang perlu kita pahami, dia kan langsung ya. Jadi sun ini tanpa dikali berarti kita langsung bisa eksekusi, berarti IA-nya 20 kali
0,5. Dapat berapa? 220 dikurang 10. Berarti 210 volt. Ini udahlah tegangan yang dihasilkan dari mekaniknya ya. Sekarang kalau cari torsinya yang diputar, kemarin saya sudah bahas ya. Torsinya itu sebenarnya elektromagnetik torsinya, T-nya itu satuannya apa? Newton meter ya. Untuk mencari torsinya itu tadi EB-nya dikali dengan IA-nya. Artinya sebenarnya daya ya. Karena kan kalau torsi itu fluxnya dibagi dengan radiannya. Radiannya tadi kita udah dapat ya, 80 rps ya. Jadi EB-nya tadi 210 dikali dengan arus ininya, armaturnya 20 dibagi dengan 80. Coret ini tinggal 1/4 ya. Berarti berapa tuh? Sisanya yaitu 52,5 Newton meter. Ini adalah torsi yang bisa dibangkitkan gitu ya. Sekarang kalau kita mencari lagi kecepatannya, bedain radian ya sama kecepatan ya. Radian ini radian per second ya. Sekarang rotation per minute. Rotation per minute ini yaitu N-nya sama dengan 60 kali omeganya tadi radiannya dikali 2 pi, atau sama dengan 60 kali 80 dibagi 2 pi sama dengan berapa? 764 rpm. Oke, kalau ada yang bingung lagi, Pak, kan saat itu harusnya dihitung ya, Pak. Nah, kebetulan pada contoh soal ini saatnya itu diabaikan, dia nggak ada. Saya ngambil contoh sederhana sih. Intinya kalau mulai yang lebih susah banyak kalau yang mau lebih susah. Cuma nanti yang lebih sederhana nanti ada juga sebenarnya. Sebenarnya karena gini, terkadang kalian ini berpatokannya pada buku tapi tidak mencoba gimana sih kalau misalnya konsep ini. Contoh kayak kemarin saya selalu nanya, gimana kalau bebannya 0 atau misalnya tidak ada sama sekali. Ada yang udah menjumlahkan, ada yang ini, tanpa sebenarnya mengecek kenapa saya nggak coba ini dulu ya. Karena kalau kalian itu takut salah, sehingga nggak ada variasi untuk jawaban kalian itu hanya copy paste masing-masing. Karena mungkin rencana tugas yang nanti berikutnya itu akan saya bagi per kelompok gitu, akan saya beda-bedakan. Oke, demikian yang untuk part 1 ini materinya. Saya akan lanjut lagi di materi part kedua tentang gimana caranya mengatur kecepatan dan regulasi kecepatan di motor DC. Oke, kita lanjut ke part 2 mengenai kontrol kecepatan di motor DC. Sebenarnya karena kontrol kecepatan di motor DC ini lumayan banyak karena terbagi ya. Yang paling utama sih ada flux control, armatur control, sama tegangan. Jadi kan kalau untuk kecepatan kita tahunya seperti ini ya. Saya tulis, malah muncul seperti ini. Jadi yang N-nya ini itu sama dengan EB atau energi fluxnya itu per flux, tegangan dibagi flux. Dimana kita ketahui bahwa EB-nya itu sama dengan V dikurang IA kali RA. Nah, jadi kalau kita teruskan di bawah tadi, kecepatannya itu kalau mau untuk kontrolnya itu bisa melalui tegangan, bisa melalui armaturnya, apakah itu harusnya atau resistannya atau fluxnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini fluxnya, ini armaturnya,
ini tegangannya. Jadi kenapa? Karena motor DC ini kan sering dipakai, banyak aplikasinya. Maka dari itu kita akan lihat ada beberapa bidang ya yang harus kita lihat lebih dalam. Contohnya seperti ini. Kalau kita mau ngatur di motor Sun ya, di motor Sun ini dia itu terbagi ada di bidang medannya dan armaturnya. Nah, di bidang medannya sendiri sebenarnya untuk medannya ini dia itu ada rheostat yang untuk ini. Rheostatnya itu artinya gini, fluxnya itu kalau mau diatur dia ditambahin nanti sebuah pengatur hambatan. Jadi untuk arusannya nanti itu kan biasanya arusan itu sama dengan V per RSH. Nah, kalau kita perbesar dulu ya, biar kita lebih dalam gitu ya fokusnya, biar malah hilang. Coba saya cari dulu. Oke, ini dia. Nah, oke, kita bagi dulu ya biar perjelas dulu. Untuk yang Sun ini kalau kita main atau kita bahas tentang Sun ini, dia ada semacam rheostat gitu ya di sekitar Sunnya. Jadi untuk mencari isannya, arusannya itu sama dengan V dibagi R Sun plus R. R-nya ini yang akan berubah sesuai dengan variabel. Jadi bisa ngatur kecepatannya, bisa diatur melalui medannya yang di rheostatnya. Sedangkan untuk reluktansnya sebenarnya ini sih kalau yang untuk ini sih rangkaian magnetik ya. Ini rangkaian magnetik. Sedangkan yang untuk medan tegangan ini tuh sebenarnya kalau dia hanya bisa dicapai jika misalnya medan lilitannya itu dari armaturnya tuh supply-nya diputus gitu. Jadi dia full voltage control metodenya itu medan tegangannya itu kalau misalnya supply tegangannya diputus gitu. Jadi dia terpisah penguatannya tiba-tiba gitu. Makanya untuk ngaturnya itu misalnya tiba-tiba ngeremnya ya. Jadi itu perbedaannya sebenarnya mendalam. Tapi yang lebih utama itu di rheostat control ini sering dipakainya. Kalian untuk menggunakan fluxnya. Sedangkan yang untuk armaturnya sendiri, di armatur ini kalau misalnya nanti dia itu pakai resistan itu di dekat armaturnya ya. Jadi pas ini kalau yang ini tuh misalnya ini ada untuk armaturnya, di atasnya itu nanti ada tegangan lagi misalnya gitu. Nah, dari sini bisa ketahuan sebenarnya yang diatur nanti yang di sini resistannya nih. Resistannya. Kalau Sun armaturnya sendiri, kalau Sun armaturnya ini dia nanti diaturnya itu double. Misalnya kayak gini, udah diatur di sini misalnya ya, udah ada tegangan diatur, tiba-tiba nanti ditaruh lagi nih tegangan di hambatan di sini. Jadi ngaturnya seperti ini, dua gitu. Sun, jadi udah disankan di Sun lagi gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk ini untuk armatur terminalnya yang untuk tegangan terakhir ini, dia itu hanya digunakan kalau misalnya perubahan tegangan di ini ya, di armaturnya. Jadi kalau misalnya perubahan tegangan ini bisa kita capai kalau misalnya tegangannya dipisah gitu ya. Tapi masalahnya ini tuh butuh biaya yang besarnya karena butuh tegangan yang besar gitu untuk pengubahannya, makanya sering dipakai di resistan dan lain-lain ini. Oke, itu yang untuk desain ya, ada rheostat control, reluctance, tapi yang paling utama itu dia cuma 3 yang saya selalu bilang tadi, flux, armatur, dan tegangan. Sekarang kalau misalnya kita pindah ke motor penguatan terpisah. Nah, kalau motor penguatan terpisah sebenarnya ini sistemnya Ward-Leonard system. Ward-Leonard system itu sebenarnya kalau gambar saya kurang bagus ya. Oke, saya ready dulu.
saya perbesar dulu ya. Nah, oke. Kalau yang untuk sistem War Leonard ya, ini sebenarnya sistem lama dan agak boros, tapi kalau mau sangat efisien pakainya sistem War Leonard. Kalau mau ngatur sangat ini ya, misalnya kayak gini, ini penggerak utama, misalnya ini udah dihubungkan, ini udah ada generator, ini motornya. Jadi itu diatur dari penggerak utama nih. Prime mover ini misalnya ini yang udah digerakkan oleh generator ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada DC supply-nya itu, dia itu masing-masing ada tegangan ya, kayak gini. Oke. Jadi dia nyuplai saya kayak gini ya. Ini masuk. Oke, habis itu ini masuk ke sini. Habis itu nanti sebenarnya ini ada lilitan ya, ini ada lilitan gini, penguatan gitu, penguatan. Habis itu nanti ini ada lagi tegangannya, ini tegangannya, itu nanti tegangan di sini juga lilitan gitu ya. Jadi untuk ngatur kecepatan di sistem penguatan terpisah ini pakai generator. Jadi dia butuh 3 mesin listrik gitu untuk menghasilkan kecepatan yang memang sangat bisa diatur gitu. Jadi memang butuh sebuah effort yang tinggi di sistem War Leonard system ini. Kenapa? Karena salah satunya sih boros ya. Tapi yang perlu dipahami, sistem War Leonard ini sering dipakai di mesin kertas, di elevator, di crane, dan ini propulsi atau di kayak pesawat kapal pesiar misalnya, masih pakai sistem War Leonard karena memang kan orang butuh kecepatan yang pasti dan presisi. Semakin presisi semakin bagus sebenarnya. Itu yang dipakai di penguatan terpisah. Nah, saya hampir lupa ya, sebenarnya ada juga aturan kecepatan itu karena seperti ini ya, speed regulation. Ini speed regulation itu sama dengan kecepatan pada saat dia 0 dikurangi kecepatan pada saat dia full dibagi dengan kecepatan pada saat full 100%. Ini adalah regulasi kecepatannya, ambang batasnya. Bisa juga nanti dia pakai radian kayak gini ya, radian 0 dan radian full kali 100%. Nah, itu salah satu aplikasinya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kalian sebenarnya buka buku Belter aja ya, banyak sebenarnya pengaturan di sana mengenai hal-hal ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke DC serinya. Kalau misalnya DC seri ini kita lihat lebih dalam. DC seri loh, malah hilang. Oke, DC seri sebenarnya hampir sama. Yang kita lihat di sini armaturnya ini ada resistance seri, dia itu tinggal ngatur tegangan sebenarnya. Jadi kalau untuk mencari tegangannya nanti sama resistannya itu di seri. Jadi kalau mencari EB berarti F dikurang ya kali RA plus RS. Jadi di armaturnya udah diserikan gitu ya. Nah, sedangkan yang untuk sun armatur car metode itu dia udah seri disankan lagi ya, padahal udah di seri ya. Jadi kalau udah ini udah V ya, ini udah di seri ya, udah lilitan, udah dikasih hambatan, ini fluxnya untuk resistasi, habis itu dikasih lagi nih, dikasih isa nih, tapi udah bisa diatur gitu resistannya, di double gitu ya. Nah, kalau untuk tegangannya sebenarnya ini tergantung dari supply tegangan aja. Kalau pengaturan tegangannya ini, yang ini nih, tergantung dari supply-nya. Oke. Nah, jadi kalau yang untuk resistance seri itu
Jadi dia udah ditambahin di serinya ya, ada resistan serinya sebelum armatur gitu. Sedangkan yang untuk sun armatur kontrolnya itu dia dibagi, udah ditambah di resistan seri, tiba-tiba di sunnya juga ditambahin. Nah, sedangkan untuk pengaturan medan fluxnya, untuk medan fluxnya ini ada flux pembagi atau medan pembagi ini kalau misalnya resistannya itu terhubung secara paralel atau seri. Ini ya, pembagi medan ini terhubung seri atau paralel di bagian lilitannya. Sedangkan yang kalau misalnya kita mau lihat ya, yang ini ya, pembagi medan. Kalau pembagi medan itu dia misalnya kita punya tegangannya, nah dia itu udah lilitan, ini V nya dibagi lagi nih. Oke, nih jadi dia di pembagi field divider gitu ya, diverter pembagi. Nah, sama kalau misalnya yang di armatur divider ini, pembagi armatur ini sama juga, kita udah punya armatur gitu ya, tiba-tiba nanti kita punya voltase. Nah, kita kan udah punya lilitan sini. Nah, armaturnya kita bagi pakai resistan sini. Nih, sorry, saya hapus dulu ya. Oke, nih dia nanti diatur di pembagi armaturnya. Sedangkan yang terakhir yang tadi tap profile ini tergantung dari kita ngecopin gitu ya, short circuit gitu. Ini kalau tap profile ini short circuit gitu, short circuit. Jadi kalau kita ngecop gitu, ngecop dikit untuk ngatur tegangan atau DC seri ini. Nah, kalau untuk metode tegangan ini, tegangan kontrol pada seri ini, dia kalau misalnya dua motor dihubungkan atau dua motor diserikan gitu ya, misalnya kayak kita punya dua motor misalnya, ini udah seri dihubungkan lagi seri gitu ya. Nah, ini kalau kita mau ngatur tegangannya sama juga, misalnya kalau kita hubungkan dia paralel, misalnya ini V, ini sorry, saya hapus aja ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita punya tegangan, habis itu kita punya motor, punya lilitan nih, kita paralel lagi nih. Nah, ini kalau misalnya dia untuk pengaturan DC motor seri paralel. Nah, itu yang penjelasan dari kecepatan, pengatur kecepatan. Oke. Jadi yang saya bahas memang hanya konsep utama. Saya kira semuanya nanti kalau jika ada pertanyaan di bagian materi, bisa langsung bertanya juga ke saya nanti pada saat kuliah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.